Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belia Wahyu Inaya dari kelas 1210 nomor absen 5. Di sini saya akan berceramah singkat tentang bagaimana Rasulullah SAW berdakwah selama di Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat begitu indahnya. Tidak lupa, sholawat serta salam saya tujukan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita selalu diberi syafaatnya. Dakwah Rasulullah SAW selama di Madinah. Dakwah ini Rasulullah SAW tujukan kepada masyarakat Madinah yang muslim maupun yang non-muslim. Selama berdakwah, Rasulullah SAW ini membuat sebuah strategi. Strategi yang pertama ada membangun masjid. Masjid pertama yang Rasulullah SAW bangun ialah Masjid Quba. Masjid ini berada sekitar kurang lebih 5 km sebelah barat daya Madinah. Tidak hanya Masjid Quba, Rasulullah SAW juga membangun Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini beliau bangun bersama kaum muhajirin dan juga kaum ansor. Yang kedua ada membangun perekonomian rakyat. Untuk membangun perekonomian rakyat, Rasulullah SAW bersama para sahabat-sahabatnya membangun sebuah pasar yang tidak jauh dari Masjid Nabawi. Pasar ini beliau tujukan agar mereka tuh paham bagaimana sistem perekonomian dalam Islam yang mengatur begitu adilnya. Yang ketiga ada mempersaudarakan kaum muhajirin dan juga kaum ansor. Ya, seperti yang kita ketahui, kaum muhajirin ialah sahabat-sahabat Nabi yang dari Mekah ikut Nabi untuk berdakwah di Madinah. Sedangkan kaum ansor sendiri ialah penduduk asli Madinah. Ya, tujuan beliau untuk mempersaudarakan kedua kaum ini tuh karena agar mereka berdua saling menyayangi, saling tolong-menolong satu sama lain. Kemudian yang keempat ada membentuk piagam Madinah. Piagam Madinah ini terbentuk atas kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu kaum muslim maupun kaum non-muslim yang berada di Madinah. Dan kemudian piagam Madinah ini meraih kesuksesan dan akhirnya menjadi dasar sebagai toleransi umat beragama. Selama berdakwah, Rasulullah SAW juga menemukan sebuah rintangan-rintangan. Yang pertama ada Perang Badar. Perang Badar ini terjadi antara kaum muslimin dan juga kaum Quraisy Madinah. Kaum Quraisy ini merasa dirinya sangat terancam ketika kedatangan Rasulullah SAW bersama para sahabat-sahabatnya, dan akhirnya mereka menyerang dan akhirnya terjadi sebuah peperangan. Dan berita baiknya, kaum muslim di sini meraih kemenangan. Dan kedua ada Perang Uhud. Perang Uhud ini ialah perang balas dendam dari kaum Quraisy karena mereka tidak menerima atas kekalahan pada perang sebelumnya. Akhirnya mereka membawa pasukan yang lebih banyak dan dapat menumbangkan 70 kaum muslimin yang gugur syahid langsung di medan perang dan menyebabkan Islam mengalami kekalahan. Yang ketiga ada Perang Khandaq. Ya, Perang Khandaq ini tetap karena Quraisy merasa dirinya sangat terancam atas kedatangan Rasulullah. Yang dapat saya simpulkan di sini ialah selama berdakwah di Madinah, Rasulullah SAW menemukan sebuah rintangan-rintangan yang dapat membawa hikmah yang begitu besar. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya dan jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.